Apa itu diabetes? Jika Anda menderita diabetes, Anda tidak sendirian. Jutaan orang saat ini menderita diabetes. Diabetes belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikelola. Video ini akan memberi Anda beberapa tips untuk membantu Anda mengelola diabetes Anda. Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah Anda tinggi. Ketika Anda makan, beberapa makanan Anda dipecah menjadi gula, juga disebut glukosa. Gula mengalir dalam darah Anda ke semua sel tubuh Anda. Mengapa insulin penting? Insulin membantu gula berpindah dari darah Anda ke dalam sel Anda. Insulin adalah hormon yang disebut oleh sel beta dalam pankreas Anda. Sel-sel dalam tubuh Anda membutuhkan gula untuk energi. Gula dari makanan membuat kadar gula dari makanan membuat tingkat gula darah Anda naik. Jika tidak dapat masuk ke sel, insulin yang dibuat oleh sel beta menurunkan kadar gula darah Anda dengan membantu gula berpindah dari darah Anda ke dalam sel Anda. Selain insulin, ada juga hormon lain yang dibuat di pankreas, disebut dengan glukagon, yang menyuruh hati untuk melepaskan gula yang tersimpan. Jika gula darah Anda menjadi terlalu rendah, atau jika Anda belum makan selama berjam-jam, seperti semalam, hormon apalagi yang terlibat dalam diabetes. Ketika Anda makan, hormon lain yang dibuat di ulu hati membantu pankreas menghasilkan jumlah insulin yang tepat untuk memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Hormon ini disebut glukagon, seperti peptida 1 atau GLP-1. Salah satu tindakan utamanya adalah merangsang sel beta di pankreas untuk memproduksi insulin ketika gula darah terlalu tinggi, juga menurunkan jumlah gula yang dibuat oleh hati. Apa yang terjadi pada diabetes? Jenis diabetes yang paling umum adalah tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, tubuh membuat sedikit atau tanpa insulin, sehingga orang dengan diabetes tipe 1 harus mengonsumsi insulin setiap hari. Diabetes tipe 1 biasanya didiagnosis lebih sering pada anak-anak dan dewasa muda. Pada diabetes tipe 2, tubuh mencegah insulin yang memang dibuatnya dari bekerja. Kan tubuh mungkin membuat beberapa insulin, tapi tidak cukup. Kebanyakan orang dengan diabetes, sekitar 90%, memiliki diabetes tipe 2. Diabetes jenis ini biasanya terjadi pada orang yang lebih tua atau pada mereka yang kelebihan berat badan. Apa yang menyebabkan diabetes tipe 1? Meskipun penyebab pastinya tidak diketahui, pada diabetes tipe 1, sel-sel dari sistem kekebalan tubuh menyerang insulin, membuat sel beta pankreas tanpa gejala atau rasa sakit. Selama beberapa bulan atau tahun, sel beta terbunuh. Akibatnya, tubuh tidak memiliki cukup insulin. Normalnya insulin membantu sel-sel tubuh mengeluarkan gula dari darah. Sel-sel yang menggunakan gula sebagai bahan bakar, tanpa insulin, gula menumpuk di dalam darah. Ini bisa membahayakan pembuluh darah. Itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung, kebutaan, dan gagal ginjal. Agar hal-hal ini tidak terjadi, orang dengan diabetes tipe 1 mengambil insulin beberapa kali sehari. Kebanyakan orang dengan diabetes tipe 1 didiagnosis sekitar usia 12 tahun. Apa yang menyebabkan diabetes tipe 2? Pada diabetes tipe 2,
tubuh entah tidak membuat cukup insulin atau tidak mampu menggunakannya dengan benar. Diabetes tipe 2 biasanya dimulai dengan resistensi insulin. Ini adalah ketika sel-sel tidak bisa menggunakan insulin dengan benar. Seperti yang kami jelaskan tadi, insulin adalah hormon yang dibuat di pankreas, kelenjar dekat usus kecil. Sel-sel khusus dalam pankreas disebut sel beta membuat insulin. Tubuh terus-menerus memeriksa beberapa banyak gula dalam aliran darah. Ketika kadar gula darah naik melampaui titik tertentu, tubuh memberi sinyal pada pankreas untuk melepaskan insulin. Insulin membantu sel-sel menggunakan gula. Didiagnosis diabetes diberikan ketika tidak cukup insulin tersedia, baik karena pankreas tidak bisa lagi mengimbangi permintaan, atau karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin yang diproduksi. Mari kita lihat lebih dekat. Dinding sel memiliki kunci-kunci kecil yang disebut reseptor. Insulin masuk ke dalam kunci-kunci itu seperti sebuah kunci. Ketika insulin membuka kunci-kunci, gula diperbolehkan masuk ke dalam sel-sel. Ketika tubuh tak mampu membuat insulin yang cukup, gula darah dikunci keluar dari sel-sel. Kadang kunci-kunci itu berubah bentuk, maka insulin tidak bisa lagi masuk ke dalamnya. Baik itu gula darah dikunci keluar sel, itu tetap berada di aliran darah dan bisa menjadi terlalu tinggi, menyebabkan hiperglikemia yang bisa mengakibatkan gejala diabetes. Ketika sel tidak bisa mendapatkan gula, mereka tak lagi memiliki bahan bakar yang mereka butuhkan. Pankreas mencoba menebus ini dengan bekerja lebih keras. Pada awalnya, pankreas mengimbangi dengan membuat lebih banyak insulin. Pada waktunya, pankreas tak mampu terus melakukan ini, yaitu ketika gejala diabetes mungkin muncul. Sebagai akibat dari perubahan ini, dokter Anda mungkin mendiskusikan memulai rencana perawatan diabetes denganmu. Rencana perawatan diabetes bisa termasuk minum obat diabetes, makan makanan yang direncanakan dengan matang, berolahraga secara teratur, mengontrol tekanan darah dan kolesterol, dan mungkin minum aspirin setiap hari. Apa saja tanda dan gejala umum diabetes? Dengan diabetes, kamu memiliki gula darah tinggi, juga disebut hiperglikemia. Beberapa tanda dan gejala umum diabetes yang sering buang air kecil, menjadi haus lebih sering dari biasanya, menjadi lapar lebih sering dari biasanya, penurunan berat badan yang tidak biasa, lelah lebih sering dari biasanya, penglihatan kabur. Gejala diabetes tipe 1 bisa lebih cepat onset dan menjadi lebih dramatis. Sedangkan gejala diabetes tipe 2 bisa lebih sulit dideteksi. Gula darah tinggi, juga disebut hiperglikemia, bisa terjadi jika kamu melewatkan 1 dosis insulin atau pil diabetes, makan lebih banyak dari biasanya, kurang aktif dari biasanya, sedang stres, atau sakit sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Cara terbaik untuk menghindari gula darah tinggi adalah dengan mengikuti rencana perawatan diabetes Anda. Bertanya pada tim perawatan diabetes Anda, kapan pantas menelepon kantor mereka dengan Anda, hasil gula darah. Apa itu gula darah rendah? Anda mungkin juga mendapatkan gula darah rendah, juga disebut hipoglikemia. Tanda-tanda dan gejala gula darah rendah bisa termasuk sedang lapar, merasa gugup atau gemetar berkeringat, merasa pusing,
sedang mengantuk, dan merasa bingung. Rendah gula darah bisa terjadi jika mengkonsumsi obat-obatan tertentu, makan terlalu sedikit karbohidrat, melewatkan atau menunda makan, mengambil terlalu banyak insulin atau pil diabetes yang lebih aktif dari biasanya. Bertanya pada perawatan diabetes Anda, tim apa kadar gula darah Anda harus dan kapan Anda harus memeriksanya. Jika Anda berpikir Anda memiliki gula darah rendah, cek gula darahmu segera. Mengobati dengan makan atau minum sesuatu yang tinggi gula. Yang penting mendapatkan sedikitnya 15-20 gram gula atau karbohidrat. Contoh makanan dengan 15 gram karbohidrat diantaranya 4 ons, 1,5 cangkir jus buah biasa, seperti jeruk, jus apel atau anggur. 4 ons, 1,5 cangkir soda pop biasa, bukan tablet glukosa diet. 2 sendok makan kismis, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan madu. Asosiasi Diabetes Amerika merekomendasikan agar Anda menunggu 15 menit dan kemudian memeriksa gula darah Anda lagi. Jika masih rendah, makan atau minum sesuatu yang tinggi gula lagi. Setelah gula darah Anda kembali normal, makan atau cemilan. Ini dapat membantu menjaga agar gula darah rendah tidak kembali. Selalu periksa dengan tim perawatan diabetes Anda untuk petunjuk cara terbaik mengobati gula darah rendah. Melacak apa yang membuatnya naik atau turun. Anda dapat mendapatkan ide tentang bagaimana makanan, aktivitas, dan stres mempengaruhi gula darah Anda. Dokter Anda akan memberitahu Anda kapan Anda harus menulis kadar gula darah Anda. Jika Anda sering berada di luar kisaran yang diinginkan, mungkin susah waktunya untuk mengubah rencana perawatan diabetes Anda. Bekerja dengan dokter Anda atau pendidik diabetes akan membantu Anda untuk lebih memahami angka-angka Anda. Apa itu glukosa darah puasa dan glukosa postprandial? Ada dua istilah yang akan Anda dengar ketika menguji kadar gula darah Anda, juga dikenal sebagai kadar glukosa darah. Salah satunya adalah glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa adalah kadar gula dari darah Anda setelah kamu tidak makan selama 8-12 jam, biasanya semalam. Istilah kedua adalah glukosa postprandial atau gula darah setelah Anda makan. Ini kadar gula darahmu diambil 1-2 jam setelah Anda makan. Apa itu tes AIC? Tes A1C mengukur perkiraan Anda kadar gula darah rata-rata selama 2-3 bulan terakhir. Itu seperti memori kadar gula darah Anda. Itu menunjukkan beberapa naik Anda mengontrol kadar gula darah Anda seiring waktu. A1C dan kadar gula darah Anda naik turun bersama. Menurunkan A1C Anda ke bawah 7%, mengurangi risiko masalah diabetes. Oleh karena itu, tujuan A1C bagi kebanyakan orang kurang dari 7%. Disarankan agar Anda mendapatkan tes A1C setidaknya 2 kali setahun. Jika gula darahmu terkendali, 4 kali setahun, sekitar setiap 3 bulan. Jika kamu tidak mencapai tujuanmu atau jika perawatan Anda telah berubah, perawatan diabetes Anda harus berasal dari tim disatukan oleh dokter Anda. Tim perawatan diabetes Anda mungkin termasuk seorang dokter mata, perawat dan ahli diet,
Tergantung pada kekhawatiran apa yang Anda miliki. Dokter Anda mungkin mengirim Anda ke spesialis lain juga, seperti dokter kaki.